Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya mengenai Initial Assessment and Management. Setelah dilakukannya preparation, trisase, dan primary survey pada pasien, selanjutnya di video ini akan dijelaskan adjunct primary survey, pertimbangan transfer pasien, dan survei sekunder. Yang pertama, adjunct to the primary survey with resuscitation, yaitu menilai kecukupan resusitasi dengan pulse oximetry atau oximetri nadi, yaitu memantau oksigenasi pada pasien di jari, daun telinga, dan tempat yang nyaman. Yang kedua, menilai kecukupan resusitasi dengan ventilation rate dan ABG atau arterial blood gases, yaitu memantau kecukupan respirasi pasien dan kontrol ventilasi ketat dapat menghindari hipoventilasi dan hiperventilasi, dan juga dapat menilai asam basa yang dapat mengindikasikan adanya shock atau tidak. Yang ketiga, menilai kecukupan resusitasi dengan kateter urin, yaitu indikator sensitif status volume pasien dan perfusi ginjal pasien, dan paling baik dilakukan memasukkan kateter kantung kemih yang menetap. Kontraindikasi dilakukannya kateter urin yaitu pada pasien transureter karena pasien dimungkinkan memiliki cedera uretra. Yang keempat, menilai kecukupan resusitasi dengan kateter gaster, yaitu diindikasikan untuk mendekompresi distensi lambung, mengurangi risiko aspirasi, dan memeriksa perdarahan saluran cerna bagian atas akibat trauma. Setelah menilai kecukupan resusitasi, pemantauan EKG bagi semua pasien trauma itu sangat penting. Dan juga X-ray examination and diagnostic studies. AP dada dan AP pelvis sering memberikan informasi trauma tumpul. AP dada menunjukkan cedera yang dapat mengancam jiwa, sedangkan AP pelvis dapat menunjukkan fraktur panggul yang indikasi perlunya transfusi darah dini. Setelah menilai kecukupan resusitasi, selanjutnya consider need for patient transfer atau pertimbangkan kebutuhan transfer pasien. Penting untuk tidak menunda transfer pasien hanya untuk evaluasi diagnosis yang mendalam. Special population. Populasi pasien yang memerlukan pertimbangan khusus selama penilaian awal adalah anak-anak, wanita hamil, orang dewasa yang lebih tua, pasien obesitas, dan atlet. Prioritasnya sama dengan pasien trauma lain. Namun, respon fisiologisnya tidak mengikuti pola yang diharapkan dan perbedaan anatomi yang memerlukan peralatan dan pertimbangan khusus. Selanjutnya, secondary survey. Survei sekunder merupakan evaluasi head-to-toe dari pasien trauma, yaitu riwayat lengkap dari pemeriksaan fisik. Dari mulai kepala. Survei sekunder dimulai dengan mengevaluasi kepala untuk mengidentifikasi semua cedera neurologis terkait dan cedera signifikan lainnya. Seluruh kulit kepala dan kepala harus diperiksa apakah ada laserasi, kontusio, dan bukti fraktur. Dokter dapat melakukan pemeriksaan ketajaman visual cepat dari kedua mata dengan meminta pasien untuk membaca materi cetak seperti bagian Snellen, genggam, atau kata-kata pada peralatan. Selanjutnya, maxillofacial structures. Pemeriksaan wajah harus meliputi palpasi semua struktur tulang, penilaian oklusi, pemeriksaan intraoral, dan penilaian jaringan lunak. Trauma maxillofacial yang tidak berhubungan dengan obstruksi jalan napas atau perdarahan mayor harus diobati hanya setelah pasien stabil dan cedera yang mengancam jiwa telah ditangani. Selanjutnya, cervical spine and neck. Pemeriksaan leher meliputi pemeriksaan palpasi dan auskultasi, nyeri tulang belakang leher, emfisema subkutan, defisiasi trakea, dan fraktur laring dapat ditemukan pada pemeriksaan terperinci. Tanda umum dari kemungkinan cedera adalah tanda sabuk pengaman. Sebagai besar, cedera vaskular serviks utama adalah akibat dari cedera penetrasi. Selanjutnya, dada.
Evaluasi visual dada baik anterior dan posterior dapat mengidentifikasi kondisi seperti pneumotoraks terbuka dan segmen file yang besar. Evaluasi lengkap dinding dada membutuhkan palpasi seluruh kandang dada, termasuk klavikula, tulang rusuk, dan tulang dada. Tekanan sternum bisa terasa nyeri jika sternum patah atau ada pemisahan kostokondral. Selanjutnya, abdomen dan pelvis. Cedera perut harus diidentifikasi dan dirawat secara agresif. Mengidentifikasi cedera spesifik kurang penting daripada menentukan apakah diperlukan intervensi operatif. Pemeriksaan awal normal abdomen tidak mengecualikan cedera intraabdominal yang signifikan. Selanjutnya, perineum, rectum, and vagina. Perineum harus diperiksa untuk memar, hematoma, laserasi, dan perdarahan uretra. Pemeriksaan rektal dapat dilakukan untuk menilai keberadaan darah dalam lumen usus, integritas dinding rektum, dan kualitas tonus sphincter. Selanjutnya, muskuloskeletal. Ekstremitas harus diperiksa untuk kontusio dan deformitas. Palpasi tulang dan pemeriksaan untuk kelembutan dan gerakan abnormal membantu dalam identifikasi fraktur okultisme. Cedera ekstremitas yang signifikan dapat terjadi tanpa patah tulang menjadi bukti pada pemeriksaan atau ronsen. Selanjutnya, neurologi sistem. Pemeriksaan neurologis yang komprehensif meliputi evaluasi motorik dan sensorik pada ekstremitas, serta evaluasi ulang tingkat kesadaran pasien dan ukuran serta respons pupil. Skor GCS memfasilitasi deteksi perubahan awal dan tren dalam status neurologis pasien. Selanjutnya, blunt trauma atau trauma tumpul. Trauma tumpul sering terjadi akibat tabrakan mobil, jatuh, dan cedera lain yang berkaitan dengan transportasi, rekreasi, dan pekerjaan. Yang kedua, thermal injury atau luka bakar. Luka bakar adalah jenis trauma signifikan yang dapat terjadi sendiri atau bersamaan dengan trauma tumpul dan atau penetrasi akibat mobil terbakar, ledakan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, hazardous environment. Riwayat pajanan terhadap bahan kimia, racun, dan radiasi penting untuk diperoleh karena dua alasan utama, yaitu agen ini dapat menghasilkan berbagai disfungsi paru, jantung, dan organ internal pada pasien yang terluka, dan mereka dapat menimbulkan bahaya bagi penyedia layanan kesehatan. Baik, terima kasih untuk video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.